Hah? Yang bener? Beneran? Shh. Jangan sampai ada yang dengar. Cukup kita berdua aja yang dengar. Moga aja makhluk-makhluk lain nggak ada yang dengar. Oke, sebelum itu kalian masih ingat kan kalau channel ini sedang melakukan giveaway. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini agar kalian mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah. So, jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Jurnal, selamat datang di Jurnal Adi. Well, kali ini kita mendapatkan cerita dari seorang perempuan yang bernama Winda. Kejadian ini berawal bulan Oktober tahun 2016 silam. Saat itu Winda dan teman-temannya berencana untuk mendaki Gunung Sindoro yang bertempat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Winda dan kesembilan temannya tiba di Terminal Mendolo pagi menjelang siang. Ya, kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat saat itu. Sesampainya di Mendolo, mereka pun mencari mobil sewaan dan kebetulan saat itu ada sebuah pickup yang memang disewakan. Alhasil, mereka langsung menuju ke base camp yang terletak di Klidung dengan menggunakan pickup yang mereka sewa. Di pendakian kali ini, Winda dan teman-temannya didominasi lebih banyak perempuan dibandingkan laki-lakinya. Ya, karena mereka terdiri dari 8 perempuan dan 2 orang laki-laki. Untuk itu, salah satu teman Winda yang bernama Roy berinisiatif untuk menyewa porter guna membantu mereka membawa barang-barang dari base camp sampai ke puncak. Karena dirasa sangat minim jumlah laki-laki sehingga memang diperlukan porter saat itu. Porter pun saat itu sudah menunggu di Klidung untuk bertemu dengan mereka. Sesampainya di base camp, akhirnya Winda dan teman-teman bertemu dengan 2 porter yang disewa oleh Roy. Namun saat itu Winda sedikit ragu dengan kedua porter ini. Ya, setelah diketahui ternyata 2 porter tersebut berasal dari luar daerah. Dan Winda pikir, pastilah kedua porter ini tidak mengenal medan dengan baik. Namun kala itu Winda tidak berani untuk protes. Ya, maklum saja. Winda dan teman-temannya saat itu jadi seorang pendaki gratisan karena hampir semua kebutuhan pendakian, baik tenda dan lain sebagainya, semua disewakan oleh Roy. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah menjadi pilihan Roy kala itu. Tak mau berlama-lama, mereka pun akhirnya mengurus SIM aksi untuk pendakian kali ini. Saat mengurus SIM aksi, salah satu petugas base camp sempat menanyakan, karena saking banyaknya perempuan, jadi petugas base camp pun meyakinkan apakah ada dari salah satu perempuan itu yang sedang berhalangan. Kalau memang ada, petugas base camp menyarankan agar tidak melakukan pendakian. Karena di Sindoro sendiri tidak diperbolehkan perempuan yang sedang berhalangan untuk mendaki. Namun kala itu semua teman Winda mengaku bahwa mereka sedang dalam kondisi suci. Jadi mereka pun tidak ada yang terhalang untuk melanjutkan perjalanan. Selesai mengurus SIM aksi, mereka akhirnya memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 supaya tidak terlalu malam. Ketika sampai di pos sunrise belum puncak Gunung Sindoro. Sesampainya di pos 1, karena mereka semua merasa bahwa mereka masih bugar, akhirnya perjalanan pun dilanjutkan tanpa istirahat. Dan disinilah mulai tersusun rapi formasi mereka. Ya, kala itu Roy menjadi leader dan Danang yang juga
satu di antara dua laki-laki yang ada bertugas menjadi sweeper. Sedangkan dua porter, mereka tertinggal di belakang. Ya, mungkin karena terlalu banyak menurut Winda peralatan yang mereka bawa. Dan hanya dibawa oleh 2 orang. Saat meninggalkan pos 1, pelan namun pasti akhirnya mereka pun terpencar menjadi 2 kelompok, di mana Roy dan ke-6 teman Winda berada di posisi terdepan dan Winda beserta Danang dan juga Dina berada di posisi paling belakang. Ya, mereka jalan santai. Dan Winda sendiri pun sebenarnya berinisiatif untuk menunggu porter yang ya kasihan lah kalau mereka terlalu jauh tertinggal. Suasana pendakian saat itu sangatlah lenggang. Entah kenapa perasaan Winda kala itu sedikit ada yang mengusik. Namun dia tidak berani bercerita kepada Danang maupun Dina. Ya, Winda takut kalau ini bisa membuat panik kedua sahabatnya ini. Saat pendakian sudah mendekati pos 2, suasana saat itu mulai terisi dengan pepohonan yang rimbun. Entah kenapa tiba-tiba Dina merasa kakinya lemas dan ingin istirahat. Winda sendiri berpikir mungkin ya karena dia sudah lama nggak pernah mendaki, jadi hal ini wajar menurutnya. Din, Nang, istirahat yuk, ajak Winda. Ya elah, baru juga segini, bentar lagi pos 2, istirahat aja di sana. Jawab Danang. Ya udah deh, kalian jalan duluan aja kalau gitu. Aku mau istirahat di sini. Jawab Winda untuk meyakinkan kedua sahabatnya bahwa dia memang tidak apa-apa jika ditinggalkan. Akhirnya Danang dan Dina pun meninggalkan Winda yang sedang istirahat di tepi jalan menuju ke pos 2. Ya, jarak kala itu memang sudah dekat dengan pos 2 sehingga 2 teman Winda ini pun mungkin tidak merasakan kekhawatiran karena kalaupun Winda berteriak mungkin akan kedengaran. Winda pun mencoba meluruskan kaki dan meneguk sebotol air mineral yang ia bawa. Suasana kala itu cukup sejuk dengan angin sepoi-sepoi dan juga ya terik matahari yang tertutup oleh dahan pohon sehingga membuat Winda sangat rileks dan hampir saja dia ketiduran. Karena merasa dirinya takut kalau dia istirahat apalagi sampai ketiduran sendirian di pinggir jalan seperti ini, dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 dan ikut istirahat di pos 2 bersama Danang dan Dina. Saat tiba di pos 2, Winda pun akhirnya menanyakan kejadian tadi kepada 2 sahabatnya, yakni Dina dan Danang. Namun aneh, keduanya justru memperlihatkan ekspresi yang sedikit bingung. Beneran, kalian gak ketemu sama perempuan atau sama kelompok mungkin yang ada di depan kita? Tanya Winda yang sedikit heran. Mereka berdua serentak dengan menggelengkan kepala. Lalu dilanjutkan oleh celoteh Dina yang keluar dengan seenak jidatnya. Ha, lu kali Win. Enak aja. Aku masih waras ya. Cewek tadi beneran ada kok. Pertegas Winda soal kejadian tadi. Udah deh, skip aja. Gak usah dibahas. Potong Danang. Winda hanya tertawa mendengar celoteh Danang yang sedikit membuatnya semakin lucu. Tak berapa lama setelah mereka cukup untuk beristirahat, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke pos 3 sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Justru tenaga mereka terkuras habis karena kondisi trek yang berbatu dan juga sedikit curam.
Apalagi dengan kondisi yang tidak banyak ditumbuhi oleh pepohonan, sehingga cuaca panas sedikit terasa kali ini. Entah berapa lama mereka melakukan perjalanan saat itu, yang jelas Winda hanya mengingat ketika mereka sampai di pos 3, waktu kala itu menunjukkan kurang lebih sekitar pukul 4:30 sore. Kala itu Winda hanya melihat satu kelompok yang ada di sana selain kelompok mereka. Winda pun sedikit menaruh curiga, atau mungkin perempuan tadi salah satu dari rekan mereka. Namun konsentrasi Winda sedikit buyar ketika menyadari salah satu porter mereka ternyata belum sampai. Bahkan tidak terlihat sama sekali dari tadi. Winda yang sedikit bingung akhirnya menanyakan kepada teman-teman yang lainnya, "Loh, porter yang satunya mana?" Pertanyaan ini pun lantas membuat seluruh tim menyadari akan hal itu, dan mereka mulai menoleh-noleh ke kanan ke kiri mencari porter tersebut. Namun sama saja hasilnya nihil. Lalu salah satu anggota mereka, yakni Sinta, tiba-tiba mengatakan sesuatu. "Bukannya tadi semua porter bareng lu?" Tanya Sheila kepada Winda. "Enggak kok, dari tadi nggak pernah kelihatan," jawab Winda. Seketika itu juga yang memang dari awal Winda tidak melihat salah satu porter tersebut. Yang dikira Winda mungkin dia mendahului ketika posisi Winda sedang istirahat, dan mungkin Winda sedikit ketiduran tadi saat menuju ke pos 2. Akhirnya rombongan memutuskan untuk tidak berpikir macam-macam. Mereka hanya mengira-ngira mungkin porter itu sedang kelelahan dan tertinggal di belakang. Jadi mereka putuskan untuk menunggu di pos 3 sebelum mereka menuju ke pos Sunrise. Salah satu rombongan yang tadinya bersama mereka kini sudah jalan. Dan kelompok Winda akhirnya memutuskan untuk melakukan sholat asyar, karena mereka dari tadi belum sholat asyar. Saat menjelang sholat asyar, tiba-tiba Sinta berbisik kepada Winda, "Win, apaan? Aku lagi haid." "Hah? Yang bener? Beneran?" "Shh, jangan sampai ada yang dengar. Cukup kita berdua aja yang dengar. Moga aja makhluk-makhluk lain nggak ada yang dengar." "Ya mau gimana lagi? Sayang kan, aku sudah beli semua perlengkapan untuk kita mendaki. Masa iya aku ditinggal sendiri tadi di base camp?" Winda pun berusaha untuk tetap tenang dengan kondisi ini. Dan ia berdoa semoga hal-hal buruk tidak menimpa mereka. Selesai sholat, porter masih belum kunjung juga terlihat, dan mereka putuskan untuk menunggu lebih lama lagi di situ. Sampai matahari menjelang terbenam di ufuk barat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menunggu porter di base camp Sunrise supaya mereka bisa mendirikan tenda terlebih dahulu. Akhirnya setelah semua sepakat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke base camp Sunrise. Oke Sobat Jurnal, gimana nih menurut kalian? Kayak gimana nih kisah-kisah dari Winda dan teman-teman berikutnya? So, jangan sampai ketinggalan, tetap stay di sini karena akan ada hal yang lebih menarik lagi di part 2. Perjalanan ke puncak Sindoro. So, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Stay terus di channel ini karena kita akan update setiap hari Senin dan juga Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke Sobat Jurnal, see you next time.